Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan memberikan penjelasan tentang lanjutan dari materi algoritma pemrograman, yaitu tentang array ya. Kalau sebelumnya kita kenal namanya struct. Jadi struct itu kita bisa pakai ketika kita menggunakan variabel dan tipe data yang berbeda di beberapa tempat atau beberapa kali gitu ya. Nah, bagaimana yang terjadi ketika kita menggunakan tipe data yang sama dan variabel yang sama dengan data yang berbeda. Jadi, konsepnya kalau array ini yang berbeda adalah datanya. Nah, sedangkan yang struct yang minggu lalu kita pelajari itu yang berbeda itu adalah tipe datanya. Jadi kalau di struct kemarin, misalkan kita buat struct mahasiswa ya. Mahasiswa, kemudian isinya di sini ada integer, NIM-nya, NIM, kemudian ada char atau string, nama ya, dan seterusnya. Nah, ini kalau struct. Jadi kalau struct kita bisa membuat tipe data yang berbeda pada satu buah variabel struct. Nah, sedangkan array ini yang tipe datanya sama. Misalkan kita buat array mahasiswa, MHS. Kemudian kita buat langsung nama mahasiswanya ya. Berarti di sini kita deklarasikan array atau langsung integer mahasiswanya apa, kemudian isinya itu apa saja. Misalkan mahasiswa 1, mahasiswa 2, dan seterusnya. Nah, ini ada pengaturan sendiri tentang array. Kemampuan akhir yang diharapkan, mahasiswa mampu memahami tentang berbagai macam operasi pada penggunaan array satu dimensi. Nah, fokus di pertemuan kali ini kita fokus ke array satu dimensi. Sebenarnya array itu ada dua macam ya, ada dua penggunaan. Yang pertama array yang satu dimensi. Nah, yang kedua ini multidimensi. Jadi dimensinya banyak. Jadi yang array satu dimensi ini biasanya untuk mengolah satu baris data gitu. Jadi ini misalkan ada data, dan seterusnya. Nah, sedangkan yang array multidimensi kita mengolah beberapa data. Data 1, data 2. Terus dipisah dengan data kedua, data ketiga, dan seterusnya. Nah, ini terjadi kalau kita mengolah matriks biasanya. Nah, ini untuk multidimensi. Nanti kita pelajari di pertemuan berikutnya aja. Nah, yang satu dimensi kurang lebih gambarannya seperti ini. Jadi misalkan ada data 1, ada data 2, data 3, data 4, data 5, data 6. Kemudian oleh komputer ini diberikan indeks ya, diberikan nomor indeks. Data ke-1 ini diberikan indeks 0. Data kedua diberikan indeks 1, data ketiga diberikan indeks 2, dan seterusnya. Kenapa kok nggak mulai dari 1? Nah, ini yang agak biasanya memusingkan kita karena di komputer itu pertama kali dikenal adalah urutan atau indeks ke-0, bukan indeks ke-1. Nah, sedangkan kita mengartikan data ke-1 ya indeks ke-1. Jadi paradigmanya sedikit bergeser ke komputer ya. Jadi kita menyamakan persepsi dengan komputer. Komputer membaca indeks pertama itu adalah 0, kita juga mencoba membaca indeks atau data pertama itu adalah indeks ke-0. Nah, ini
Jadi kumpulan data ini itu disebut dengan array. Kita bisa deklarasikan, ini misalkan array A, ini array mahasiswa, ini array data dosen, atau array pegawai, dan seterusnya. Jadi kumpulan data ini adalah array. Kemudian, bagaimana cara kita memanggil atau mengurutkan data ini, itu adalah indeks. Nah, definisinya, array merupakan kumpulan data dengan tipe data yang berbeda atau sama. Dalam hal ini, atau di dalam bahasa C, mendukung tipe data yang sama. Jadi kita sebenarnya bisa mengkombinasikan antara tipe data yang sama dengan tipe data yang berbeda. Tipe data yang berbeda kita kemarin bisa menggunakan struct ya. Jadi kita kombinasikan antara struct dengan array. Nah ini kita kita skip dulu lah. Jadi kita fokus ke tipe data yang sama biar nggak pusing. Istilah array itu disebut dengan lari. Jadi lari data atau array itu sama aja. Misalkan ada contoh yang di sebelah kiri ini ya. Ini ada array A, menyatakan bahwa array A berisi elemen 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Atau data 1, data 2, data 3, dan sampai data 6 ya. Notasi array A dapat ditulis A sama dengan kurung kurawal buka 1, 2, 3, 4, 5, 6, kurung kurawal tutup. Yang berarti A indeks ke 0 itu sama dengan 1. Ini ya. A indeks ke 0 sama dengan 1. Kalau A indeks ke 2 sama dengan, nah kita hitung di sini, 0, 1, 2. Berarti nilainya adalah 3. Jadi A indeks kedua itu sama dengan nilainya 3. Ini ya, di sini ya. Format deklarasi tipe data array pada C++. Di sini kita perlu deklarasikan tipe datanya apa, kemudian array-nya. Jadi, nah ini misalkan di sini ada integer A atau array A, itu ada apa ini namanya, kurung kurawal juga ya, tapi yang persegi. Jadi ada array, di dalamnya masih kosong ya. Kita kalau kosong berarti kita bebas mengisikan datanya itu ada berapa. Tapi kalau kita sudah isi, misalkan integer A, isinya ada 6. Nah, berarti kita hanya boleh mengisi data itu sebanyak 6. Tapi kalau ini kosong, kita nggak isi, berarti kita bisa ngisi berapapun datanya. Nah, ini contoh integer A atau integer array A, artinya array A berisi elemen yang bertipe data integer. Oke, sampai sini mungkin sudah tahu sih kalau tipe data kita bisa sebutkan di awal. Oke, format penulisan. Nah, ini misalkan data yang tadi aja ya. Algoritma menampilkan elemen array dari A. Programnya menampilkan elemen array dari A. Deskripsi. Jadi kita perlu deskripsi variabel tipe datanya integer, variabelnya I, kemudian ada N, kemudian ada A. A ini untuk memasukkan datanya, yaitu data 1, data 2, data 3, data 4, 5, 6. N ini untuk menghitung panjang array-nya atau panjang A-nya. Kemudian ulangi I sama dengan 0 hingga I min 1. Tampilkan array dari indeks ke I. Terus kemudian ganti baris, kita bisa pakai NL ya. Terus akhiri ulangi. Nah, ini kita bisa pakai for nanti. Oke, ini ada contoh di pemrograman C++. Di sini ada include IOStream, default ya, kita pakai header IOStream, kemudian ada using namespace std. Ini untuk memakai standar yang ada di pemrograman C. Kemudian ada int main, terus di sini ada string A. Jadi kita pakai tipe data string, kemudian array A-nya itu isinya ada 2. Di sini bisa pakai 1, terus 2, dan seterusnya. Terus kita mau menampilkan indeks pertama.
Indeks pertama di sini berarti ini 0, ini 1 ya. Kalau misalkan cout indeks ke 1 berarti jawabannya adalah 2. Nah ini contoh menggunakan cpp.sh. Terus ini ada contoh juga, kalau yang tadi string, yang ini char ya. Bedanya kalau string di sini kita pakai petik 2 dan isinya itu karakternya lebih dari 1. Lah sedangkan kita pakai karakter berarti kita bisa pakai petik 1 dan kita hanya boleh mengisikan 1 karakter aja, bisa angka, bisa huruf, yang penting ada petiknya. Hanya 1 karakter. Cout 1, cout indeks ke 1 berarti jawabannya adalah 2 ya. Sorry, B ya. Jadi ini indeks 0, ini indeks 1. Nah, ini jawabannya B. Terus ada lagi ini kalau kita apa ini? Menampilkan bilangan urut gitu ya, perulangan. Jadi kita bisa pakai for di sini. Sama di atas kita pakai iostring, kemudian ini string kayaknya nggak perlu pakai, nggak apa-apa ini. Terus using namespace std in int main, kemudian di bawah ini ada int a indeks a, isinya kurung kurawal buka ya. Ada 1 2 3 4 5 6 7. Nah, ini tanpa ada tanda petik atas berarti dia mengindikasikan bahwa dia itu angka atau numerik. Nah, di sini tipe datanya integer. Terus kemudian ada tipe data selanjutnya, ini tadi ada array A ya. Kemudian jadi ini ada tipe variabelnya ada 1, kemudian ada 2, kemudian ada 3. Jadi di satu baris ini ada 3 variabel, yaitu variabel A, variabel I, dan variabel N. N ini digunakan untuk menghitung jumlah dari array A. Jadi array A ini isinya ada berapa data sih? Nah, ya kita bisa hitung dengan variabel N di sini. Menghitungnya ada N sama dengan size of A per size of index ke 0. Jadi ini indeks A itu dihitung dari size of A, jadi indeks A sampai dengan kalau dia ketemu dengan indeks ke 0, dia berhenti. Berarti ya ini untuk menghitung jumlah indeks sih biasanya pakai ini. Jadi ada size of A, garing size of indeks ke 0. Kemudian ada for, terus I sama dengan 0, titik koma, I kurang dari N. Nah, N tadi adalah panjang atau jumlah dari array A ya. Kemudian I plus plus, kemudian menampilkan dari indeks ke I. Nah, I-nya ini akan jadi urut ya, karena di sini I plus plus ya. Mulai dari 1, I sama dengan 1, I sama dengan 2, I sama dengan 3, sampai ke I sama dengan harusnya 6. Jadi I sama dengan 6. Nah, kalau misalkan di compile, dijalankan, hasilnya seperti ini. Ini karakter juga ya. Kalau yang tadi integer, ini karakter. Sama sih, kita menampilkan karakter indeks ke 0, ke 1, ke 2, ke 3. Jadi ini 0, ini indeks ke 1, indeks ke 2, indeks ke 3. Oke, terus ini kita percobaan untuk mencari nilai yang paling besar. Nah, ini dengan menggunakan algoritmanya pakai for sama pakai if ya. Pakai perulangan dan pakai conditional statement. Oke, langsung kita coba aja ya di aplikasinya. Misalkan saya pakai ini aja, cpp.sh. Oke, pertama kita coba yang dengan string aja ya. Jadi misalkan ini saya hapus dulu, using namespace
std. Nah, normalnya ketika kita memanggil data, misalkan string MHS ya, terus kemudian kita mau panggil atau gimana ya, misalkan kita punya datanya adalah MHS1, MHS2, tambah lagi deh MHS3. Jadi kita punya data 3 mahasiswa, mahasiswa 1, mahasiswa 2, mahasiswa ketiga. Nah, normalnya kita harus nulis di sini ini adalah MHS1, ini MHS2. Terus cout lagi bikin ini MHS3 dan sampai 3 ya. Nah, ini normalnya. Oke. Kalau kita pakai array ini akan lebih ringkas ya, lebih mudah. Nah, bagaimana? Jadi buat array-nya kita bisa pakai string, kemudian kita bisa tetap pakai MHS, kemudian tadi syaratnya adalah kurung yang kotak ya, yang persegi, kurung buka, kurung tutup, kemudian array-nya, kemudian diisikan. Nah, ini sama dengan kurung kurawal buka. Nah, datanya apa? Datanya misalkan stringnya MHS1, tutup kurung, kemudian dipisah dengan koma ya. Terus data yang kedua MHS2, data yang ketiga MHS3. Kenapa kok harus pakai petik 2? Kok nggak petik 1? Kalau petik 1 tadi kita identifikasi dia sebagai karakter ya. Kalau string itu pakai petik 2. Nah, cara manggilnya berarti di sini cukup gini aja. Kita mau panggil mahasiswa yang keberapa? Misal mahasiswa yang kedua. Kalau mahasiswa kedua berarti kita panggil dengan indeks ke 1. Nah, sampai sini coba ini saya jalankan. Oh, sorry, ada error. Oh, ini ya. Kurung kurawal tutupnya belum. Nah, ini. Jadi indeks ke 1 itu adalah MHS2. Jadi kalau kita mau panggil MHS3 berarti ini kita tulis indeks ke 2. Coba saya running. Nah, ini ada MHS3. Kemudian kita mau bikin yang tadi ya. Kalau misalkan dengan perulangan gitu. Kalau dengan perulangan berarti kita perlu di sini misalkan kita tetap pakai string aja ya. Berarti di sini saya perlu integer lagi untuk menampilkan i dan n. Jadi i untuk menampilkan perulangannya sampai apa dan bagaimana, kemudian n ini untuk menghitung panjang dari string, karena di sini tadi kita nggak definisikan stringnya berapa ya. Nah, berarti kita bisa hitung n-nya itu sama dengan n sama dengan size of, terus size of dari MHS dibagi atau sampai ke size of MHS ke 0. MHS indeks ke 0. Oke, kurang lebih seperti ini. Baru kita bikin for i sama dengan 0. Terus i kurang dari n. Jadi nanti akan diulangi mulai dari 0 sampai dengan ukuran dari n-nya. N yang kita punya itu kan ada berapa tadi? 3 data ya. Jadi n-nya sama dengan 3. Oke, kemudian
titik koma I plus plus. Tutup kurung, buka kurawal buka. Oke, nah di sini saya perlu menampilkan, yang perlu ditampilkan adalah cout. Cout. Saya mau menampilkan semuanya, berarti di sini ada MHS indeks ke I. Jadi berapapun I-nya, indeks ke I-nya itu akan ditampilkan semuanya. Oke, saya tutup titik koma, tutup kurung kurawal tutup. Coba saya jalankan. Nah ini. Berarti di sini kita perlu NL ya. Coba kita tambah NL. Nah, jadi mahasiswa semuanya muncul. Kalau mau kita panggil salah satu tadi, kita cukup menuliskan cout, kemudian MHS indeks ke berapa, indeks ke 2 misalkan, atau indeks ke 0 misalkan. Oh, sorry, titik komanya lupa. Nah, jadi MHS 1, 2, 3 ini adalah hasil dari perulangan for yang ada di atas. Kemudian cout MHS 0 menampilkan MHS 1. Ini yang kalau manual tadi ya. Oke, itu tentang array. Untuk percobaan yang lain nanti silakan diikuti aja sih yang ada di PPT. Terus saya coba bahas yang latihannya ya. Latihannya sekalian saya bahas, nanti langsung bisa dicoba aja sih tanpa harus memikirkan codingnya. Jadi ini saya bantu untuk membuat codingnya. Latihannya rangkumlah tentang array lengkap dengan contohnya. Ini array lengkap ya, berarti ada array 1 dimensi, ada array 2 dimensi atau multidimensi. Kemudian buatlah algoritma dari latihan ketiga dan latihan keempat. Latihan ketiganya berarti ini 1, 2, 3, 4 ya. Iya, berarti yang ini yang slide 9 sama 10. Atau boleh sih kalau perlu slide ke 10 sama 11. Jadi di sini kan ada for sama if ya. Algoritmanya berarti kalian boleh pilih antara pakai yang pseudocode atau pakai yang apa kemarin, flowchart ya. Bisa pakai yang seperti ini, pseudocode, atau bisa pakai yang flowchart. Flowchart kalau salah-salah sedikit nggak apa-apa sih, nanti saya bantu untuk mengkoreksinya. Nah, yang ketiga sekarang. Jadi buatlah algoritma pemrograman untuk menghasilkan nilai rata-rata sebuah deret angka. Jadi kita diminta untuk menghitung rata-rata dan tentunya dengan menggunakan array ya, karena di sini topiknya array. Oke, langsung kita coba aja. Jadi ini saya buatkan codingnya, nanti kalian tinggal mengcopy aja sih dari coding yang ada di sini. Ini tetap kita pakai IOStream, kemudian using namespace std, int main, kemudian kita perlu karena tadi angka ya, kita di sini bisa pakai int saya menuliskan di sini, saya deklarasikan array-nya ya langsung ya. Berarti kita perlu tadi apa tadi? Nilai rata-rata dari deret angka. Nah, berarti di sini nilai, kemudian deret angkanya berapa, ini
nanti bisa kita isi terserah sih. Terus di sini kurung kurang buka. Nah, saya coba isi angka 86, kemudian 90, 97, 67, dan 89. Oke, kurung kerawal tutup, kemudian titik koma. Kita butuh N tetap, berarti di sini INT, kemudian atau biar nggak bingung ini saya ganti lebar gitu ya, atau tambah bingung kan, ya udah N, kemudian N size of nilai, dan size of nilai indeks ke 0. Terus INT sum. Nah, kita perlu untuk membuat gini, nanti algoritmanya kurang lebih seperti ini. Jadi for i sama dengan 0, kemudian i kurang dari n, i plus plus, kurang rabu tutup. Saya hapus dulu ya. Nah, yang perlu diulang adalah kita perlu di sini untuk menjumlahkan antara ini ditambah ini. Nah, kita perlu namanya akumulasi nilai ya. Misalkan di sini akumulasinya itu adalah plus sama dengan nilai ke i. Nah, algoritmanya berarti kalau di sini perlu kita deklarasikan akumulasi integer akumulasi sama dengan 0 ya. Terus integer i sama dengan integer i ya, cukup. Ini sebenarnya nggak efektif, nggak masalah sih. Kita perlu ini aja. Jadi integer akumulasi sama dengan 0, kemudian integer i, ini untuk perulangan ya. Yang akumulasi gunanya untuk menambahkan secara nilai akumulasi ya. Jadi yang awalnya kita sebutkan akumulasinya sama dengan 0, kemudian di perulangannya kita perlu untuk akumulasinya awalnya kan 0, ditambah nilai dari indeks ke i. Nah, indeks pertamanya adalah 86, berarti 0 tambah 86, ketemu akumulasi. Di sini adalah 86. Nah, 86 ditambah dengan indeks ke 1. Indeks ke 1-nya adalah 90, berarti yang tadi 86 ditambah dengan 90, ketemunya berapa ini? 176 ya. 176 ditambah indeks kedua ditambah 97. 176 ditambah 97 ketemunya berapa, dan seterusnya. Nah, baru kita panggil rata-ratanya. Rata-ratanya kan berarti rata-rata sama dengan apa tadi? Akumulasi ya. Akumulasi dibagi dengan panjangnya atau banyaknya nilai tadi ya, berarti dibagi dengan n. Cout, kita perlu menampilkan nilai rata-ratanya sama dengan, berarti ini kita panggil rata-rata. Oke, saya coba running dulu. Oh, rata-rata belum ini ya. Oke, kita perlu deklarasikan tipe data rata-rata ini adalah float. Jadi nanti dia bisa mengakomodir koma ya, desimal.
Nah, nilai rata-ratanya 85. Oke, coba kita hitung. 86 tambah 90 tambah 97 tambah 967 tambah 89. Hasilnya 429 ya, dibagi dengan 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5 data. Sama dengan, oke, harusnya di sini 85,8 ya. Kenapa kok nggak muncul? Karena yang di sini kita tipe datanya integer ya. Kalau misalkan ini float, yang ini juga float. Oke, jadi ya. Jadi dia bisa mengakomodir nilai desimal. Nah, itu jawaban dari soal nomor 3 ya. Nanti tinggal buat algoritmanya, entah pakai pseudocode atau pakai flowchart ya. Nah, itu materi tentang array. Nanti kita sambung ke array 2 dimensi atau multidimensi yang hubungannya sama matriks. Jadi nanti ini kan hanya satu baris ya. Kalau terdiri dari 2 baris, berarti kita data yang kita olah nanti adalah data dalam bentuk matriks. Nah, itu kita bahas minggu depan aja. Oke, terima kasih. Semoga bermanfaat kuliahnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.